Ini celana buka bebas. Oh ya, ya. Ini Tahirin. Pak, buat itu. Buat itu. Udah. Ini besarkan gini. Ya. Nanti pas aku masuk ngaji nanti dengan ada Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah segala puja dan disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada sore hari ini kita semua dapat bersama-sama mengikuti kegiatan ngaji Ramadan bersama alumni Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah DPW Rabuka Alawiyah Jawa Timur. Dan pada sore hari ini kita sudah bersama salah satu narasumber kita, yakni Ustaz Abdullah bin Ali Ba'bud. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Ahlan, terus semua jamaah. Ahlan wa sahlan insyaallah. Barakallahu fiik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, mohon untuk Ustaz Abdullah berkenan membuka dengan tartibul Fatihah. Al-Fatihah. بنية الله سبحانه وتعالى تعالينا وعليكم وعلى جميع المتعارفين بها المطلق وأنا من وسادتنا عارف حين بدأ في قراءة العلم أن اللهم نعين مثل من أصلاف ورجال اللهم ادخلني علينا في نيتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khair Habib. Pemirsa semua, pada sore hari ini kita bersama Ustaz Abdullah bin Ali Ba'bud yang akan membahas kajian topik tentang al-manhaj kita, yakni jalan yang lurus. Dan perlu kita ketahui bersama, beliau ini adalah salah satu alumni dari Dibat Al-Hadid Zain Ultimate Madinah Al-Munawwarah. Dan salah satu hal yang menarik di antara mutu beliau urip ini adalah huruf ya. Masya Allah, filosofi yang luar biasa yang selalu Al-Fakir ingat. Dan barakallahu fiik, untuk menghemat waktu, maka kami persilakan kepada Ustaz Abdullah bin Ali Ba'bud untuk menyampaikan materinya. Ya, marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qattada bihudah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Hadratul Muhtaramin yang saya hormati para ulama, para ustadz, para habaib, dan seluruh pemirsa Rabithah Alawiyah edisi yang dimuliakan oleh Allah, yang mudah-mudahan semua daripada kita mudah-mudahan di sore hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan puasa ini Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Allah berkahi ilmu, amal kita, keluarga kita, rezeki kita, dan segala hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi bulan yang membuat kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dijadikan setelah Ramadan segala kebaikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Mulai dari ibadahnya lebih baik daripada sebelumnya, akhlaknya lebih baik daripada sebelumnya, dan mudah-mudahan segala dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kembali melanjutkan daripada kitab bacaan kitab Manhajus Sawi
Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith Allah bituli hayati fid darin amin. Kita akan ambil dari kitab tersebut di halaman 77 ketika beliau menyebutkan bagaimana keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang belajar ilmu. Maka beliau menukilkan satu ayat di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 di mana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman. Kedudukan orang yang beriman itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebut setelahnya wa utul walladhina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberi ilmu itu diangkat oleh Allah kedudukannya di atas orang-orang yang beriman. Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas menyebutkan, beliau mengatakan, yarfa'ullahul ulama. Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka orang-orang ahli ilmu yang diikuti dengan keistiqamahan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, ala sairil mu'minin, di atas orang-orang mukmin pada umumnya, bisa bisab'imiya darajah, dengan 700 derajat. 700 derajat. Ma bainad darajatain, yang kalau kita hitung antara derajat satu derajat dengan derajat yang lain, itu masih rakam sami'aan. Satu derajat naik ke derajat yang atasnya satu saja, itu perjalanan 500 tahun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat 700 derajat, begitu tinggi kedudukan ulama yang mereka diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan ilmu ini adalah kemuliaan yang begitu besar. Sampai berkata Al-Imam Hasan Al-Basri, itu Sayyidut Tabi'in, beliau memang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi beliau berjumpa dengan para sahabat. Ketika beliau menjelaskan daripada ayat Al-Quran, dan ini disebutkan oleh Habib Zain di halaman 90, ketika ayat Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Ini doa sabu jagat sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketika beliau ditanya apa ini yang dimaksud hasanah di akhirat, itu tentunya kami tahu kebaikan di akhirat itu adalah hiyal jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah yang dimaksud dengan hasanah yang ada di dunia? Kebaikan di dunia ini yang mana sih? Kebaikan di dunia ini yang mana ya Imam? Maka menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menyebutkan innal hasanata fid dunya hiyal ilmu wal ibadah. Kebaikan yang ada di dunia ini enggak ada kecuali ilmu dan ibadah. Maka siapa saja orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki dia mau belajar ilmu dan dikehendaki untuk beribadah, berarti dia telah mendapatkan kebaikan dunia yang tentunya akan mendatangkan kebaikan akhirat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pernah suatu saat Nabiullah Sulaiman, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, disebutkan oleh Habib Zain dalam Manhajus Sawi halaman 90, Nabi Sulaiman itu pernah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pilihan. Diberi 3 pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khuyira Sulaiman. Hai Sulaiman, kamu akan diberikan di antara 3 ini. Kamu pilih mana? Yang pertama al-ilm. Yang pertama pilih ilmu. Kalau kamu minta ilmu, kamu akan jadi orang yang alim. Kamu akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-mal, kekayaan, duit, harta, emas, perak, dan lain-lain. Kalau minta yang kedua, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta sehingga menjadi yang terkaya. Dan yang ketiga wal mulk. Yang ketiga adalah kekuasaan. Kalau milik kekuasaan, maka Nabi Sulaiman akan dijadikan seorang pemimpin, seorang raja. Ketika Nabi Allah Sulaiman diberikan pilihan tersebut, saya mau nanya, kira-kira kalau kita diminta, diberikan 3 pilihan tadi saat ini, mungkin di antara kita ada yang milih, ya udah,
pilih harta saja, ya enak nanti harta biar nggak soro-soro hidup, mungkin seperti itu, ya. Tapi orang yang cerdas dia akan berpikir lagi. Maka Nabi Allah Sulaiman berpikir lagi, kalau saya milih harta, harta itu akan habis. Yang ada adalah hisab dan belum tentu saya bisa gunakan dengan baik. Kalau saya pilih kekuasaan, maka belum tentu saya bisa menjalankan. Padahal sudah tentu Nabi Allah Sulaiman ini seorang nabi, pasti bisa menjalankan. Tapi beliau masih berpikir mana yang terbaik di antara tiga. Maka disebutkan fakta Sulaiman ala ilmah. Akhirnya Nabi Sulaiman setelah berpikir lagi, Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ilmu ya Allah. Saya memilih untuk ilmu ya Allah. Ketika Nabi Allah Sulaiman memilih ilmu, fakta al-ilma, fa'atahu Allahu al-mala wal mulka. Ketika pilihannya itu satu, ketahuilah orang yang memilih ilmu. Ilmu ini bisa menarik segala yang lain. Ilmu ini, ilmu akhirat ini bisa menarik hal-hal lain. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah berikan kepada Nabi Sulaiman harta sehingga beliau menjadi orang yang paling kaya, yang tidak pernah ada kekayaan diberikan oleh Allah seperti Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Enggak hanya kaya, Allah juga berikan kekuasaan, dijadikan raja oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Angin-angin ditundukkan kepada Nabi Sulaiman. Sehingga beliau menjadi seorang raja yang hebat. Diberikan oleh Allah semuanya. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Inilah rahasia ilmu. Inilah kekuatan ilmu. Orang yang mereka cinta dengan ilmu, pastilah rezekinya berkah. Maka dari cerita Nabi Sulaiman ini kita tahu orang yang Allah berikan dia ilmu, nanti hartanya ngikut. Hartanya ngikut, dunianya akan ikut datang kepada dia dalam keadaan tunduk. Kita lihat bagaimana para kiai, alim ulama, ya, yang mereka istiqamah. Allah Subhanahu wa taala perhatikan, innallaha takaffala ala rizqi. Allah Subhanahu wa taala menanggung, ya, ala rizqi talibul ilm, daripada rezeki orang yang belajar ilmu. Ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Takaffalul khas ba'da takaffulin 'am. Ini namanya pertanggungan yang khusus. Setelah Allah Subhanahu wa taala menanggung rezekinya orang pada umumnya, semua rezeki itu ditanggung oleh Allah. Tapi khusus orang-orang yang belajar ilmu, dia akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapatkan rezeki yang khusus yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Begitu juga al-mulk, kekuasaan. Orang seorang ahli ilmu, orang yang menguasai ilmu, maka orang-orang petinggi pun akan ditundukkan kepada dia. Orang alim yang dia istiqamah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pejabat pun akan tunduk kepada diri. Allah akan jadikan dia sebagai penguasa bil hakikah. Penguasa, ya. Walaupun dia nggak jabat sebagai jabatan khusus, tapi dia akan dijadikan penguasa. Yang lain yang justru pejabatnya akan tunduk kepada orang-orang yang alim, yang istiqamah. Dari mana? Ini semua adalah kemuliaan daripada ilmu. Maka Nabi Allah Sulaiman milih yang tepat. Dan Nabi Allah Isa alaihissalam, beliau pernah menyebutkan bagaimana orang-orang yang dianggap besar nanti di akhirat, di langit. Apa kata Nabi Allah Isa alaihissalam? Beliau mengatakan, man ta'allama, siapa orang yang mempelajari ilmu, wa amila, nggak hanya belajar tapi. Banyak orang menguasai ilmu tapi dia hanya ilmunya saja. Kata Nabi Allah Isa alaihissalam, man ta'allama, siapa orang yang belajar ilmu, wa amila, kemudian dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari, wa 'allama, nggak hanya belajar, nggak hanya ngamalin. Setelah dia belajar, dia amalkan, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain, fadzaka yud'a 'aziman, maka itulah orang-orang yang nanti akan dipanggil sebagai orang yang agung fi malakutis samawat, di atas kekuasaan Allah yang ada di langit. Di langit dia dianggap hebat. Di langit dia akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang mereka menguasai ilmu dan cinta kepada ilmu. Bahkan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah,
bagaimana orang-orang kalau di dalam dirinya sudah mencintai ilmu dan menghargai ilmu. Disebutkan ada Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Al-Qayrawani ini adalah penulis kitab Risalah di mazhab Maliki. Seorang ulama yang hebat di mazhab Maliki. Ulama yang sangat agung, ulama hebat, juga termasuk orang yang dermawan. Suatu saat Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani ini punya anak, kemudian anaknya ini belajar kepada seorang guru. Pastilah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani menjadikan guru anaknya yang paling hebat. Ketika diberikan yang terbaik, kemudian anaknya belajar, dan Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani melihat bagaimana potensi anaknya ketika diajarkan ilmu, mampu mempelajari ilmu Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Melihat anaknya bisa baca Al-Quran, melihat anaknya bisa membaca Al-Quranul Karim, melihat bagaimana guru ini hebat dalam mengajarkan anak-anaknya. Ketika guru tadi hendak pulang ke rumah, apa kata Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani? Dipanggil gurunya, ya Ustadz, Ustadz, jangan pulang dulu Ustadz, tunggu di sini Ustadz. Maka Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani masuk ke dalam kamar, dia ambil uang dari sana, satu kantongan isinya uang. Isinya berapa? 100 dinar. 100 dinar emas diberikan kepada gurunya. Ya Ustadz, ini hadiah untuk antum. Ini hadiah untuk antum. Karena syukurnya saya, senangnya saya ketika anak saya belajar ilmu, belajar Al-Quran, dan engkau mampu mengajarkan anak saya ilmu. Maka Ustadz tadi melihat daripada duit yang begitu besar, melihat duit jumlah 100 dinar, ini orang bukan ngasih 5.000, bukan ngasih 100.000, bukan. 100 dinar. Kalau memang kita kurskan, kita anggap saja 1 dinarnya itu 4 gram. Emas, 4 gram, 1 gramnya 1 juta, 4 juta, 400 juta diberikan kepada guru ini tadi. Apa kata gurunya? Gurunya tadi berkata kepada Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, ya Syekh, inni ma amiltu syai'an astahiqqu hadza kullah. Ya Syekh, saya enggak ngapa-ngapain nih. Saya enggak berbuat apa-apa nih, kok diberikan, enggak pantas saya nerima duit begini banyak, begini besar. Saya kan cuma mengajarkan anaknya Al-Quran. Saya kan cuma mengajarkan beberapa halaman Al-Quran. Saya enggak pantas diberikan duit dalam jumlah besar ini. Melihat hal itu, sedih Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Ketika sedih, kemudian besok harinya dia perintahkan untuk mencari ustadz yang baru. Udah, cari ustadz yang baru saja, cari ustadz. Loh, kenapa ya Syekh? Ini kan ustadznya Masya Allah. Ini ustadznya kan hebat, bisa ngajari anak sampean, bisa ngajari anak Anda, anakmu, sampai anakmu ini bisa membaca Al-Quran. Kata Syekh Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, apa? Enggak, saya mau. Kenapa ya Syekh? Itu guru, waktu saya kasih duit dari senangnya saya, rasa syukur saya kasih 100 dinar emas. Dari senangnya saya, tapi kata gurunya tadi, saya nggak pantas nerima ini, saya kan nggak ngelakuin, saya cuma mengajarkan beberapa halaman Al-Quran saja. Artinya guru ini menganggap bahwa duit 400 juta itu lebih bernilai daripada beberapa halaman Al-Quran. Berarti dia menganggap remeh Al-Quran, menganggap remeh ilmu. Saya nggak ingin yang mengajari anak saya orang-orang yang tidak menghargai ilmu, tidak menghargai Al-Quran. Saya nggak mau yang ngajari anak saya orang-orang yang menganggap bahwa dunia lebih berharga daripada ilmu tadi, daripada Al-Quranul Karim. Sehingga ini sesuai dengan apa yang disabdakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Nabi mengatakan, man qara al-Qur'ana, siapa orang yang Allah beri dia rezeki bisa baca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, cinta dengan Al-Qur'an, tsumma ra'a anna ahadan u'tiya afdal mimma u'ti, faqad istasghara ma 'azzamahu Allah. Tapi dia lebih menganggap ada yang lebih daripada Al-Qur'an. Ada yang lebih berharga dari ini, berarti dia telah menganggap remeh apa yang dianggap agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah,
Ini menunjukkan bagaimana keutamaan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i, beliau menyebutkan dan disebutkan juga oleh Al-Habib Zain dalam kitab Manhajus Sawi di halaman yang lain. Imam Syafi'i berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm." Siapa orang yang ingin dapetin dunia, maka nggak bisa dia dapetin kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Benar, ternyata benar. Contoh, kita mau jadi pengusaha sukses. Apa yang harus kita lakukan? Belajar. Ada satu orang ya, yang saya kenal di Kota Malang ini. Dari pengennya dia sukses sampai dia belajar ikut bagaimana cara begini, bagaimana cara marketing. Dia daftar lagi. Setiap ada seminar bisnis, dia selalu daftar. Apa yang terjadi? Benar. Dia dapatkan dengan ilmunya tadi begitu banyak bagaimana ilmu bisnis. Shadaqa Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Perlu ilmu. Mau dapetin dunia perlu ilmu. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan, wa man aradal akhirata. Siapa orang yang hendak pengen dapetin akhirat, dapat kedudukan di akhirat yang begitu besar. Gak bisa dia dapetin kecuali fa'alaihi bil ilm, kecuali dengan ilmu, maka dia perlu belajar, perlu dia dapatkan dengan ilmu. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata, fa innahu yahtaju ilaihi fi kullin minhuma. Sesungguhnya orang itu akan perlu kepada ilmu di dalam dia ingin dapatkan dunia ataupun akhirat. Siapa yang ingin dapatkan dunia akhirat pun perlu ilmu. Misalnya dimuliakan Allah. Suatu saat saya pernah datang kepada guru ke saya, Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Persisnya tahun, insya Allah di tahun 2003 kurang lebih. Waktu itu beliau lagi berada di Darul Hadis Malang. Ketika saya datang ke sana, beliau pernah bertanya, ya Abdullah, gimana sekolahnya? Waktu itu saya lulus SMA. Ya, saya selesai SMA. Gimana sekolahnya? Saya katakan, alhamdulillah, Habib. Sekolah saya selesai, SMA selesai. Mau melanjutkan di mana? Oh, insya Allah, Habib, saya rencana ada daftar di satu perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Jurusan apa? Jurusan IT, Information Technology. Dan saya sudah diterima di universitas tersebut. Apa kata Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus? Ya Abdullah, kata-katanya dikit tapi mengena sekali. Kalau kamu cari dunia, ntar kamu dapatnya dunia saja. Tapi kalau kamu cari akhirat, nanti dunianya akan ngikut, kata beliau. Maka perkataan yang begitu sedikit tapi mengena, yang membuat akhirnya pulang saya berpikir lagi tentang apa kata beliau. Benar ya, kalau kita cari dunia ini gini-gini aja ya. Setelah ini habis selesai. Tapi yang kekal itu cuma akhirat. Bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau sering mengatakan bagaimana bahwa dunia ini adalah sementara yang akan kita tinggal. Segala yang ada di dunia ini, kalau kita tidak akhiratkan, maka finish, fana, selesai, nggak akan ikut kita. Tapi hal-hal dunia ini kalau kita akhiratkan, tujuannya adalah untuk akhirat, maka semuanya itu akan kekal bersama kita. Contoh sedikit, kita punya mobil. Mobil ini dunia, ya. Mobil ini dunia. Kita mati, nggak mungkin mobil masuk kuburan bersama kita. Nggak ada kuburan Kasim masuk mobil, nggak ada. Masuk mobil, kuburan nggak ada yang ikut kita ya. Mobil kita nggak ikut. Tapi gimana caranya? Mobil jadi tadi menjadi jalan kita untuk akhirat. Jadikan mobil itu untuk akhirat. Gunakan untuk belajar ilmu, gunakan untuk mengajar ilmu. Kalau punya mobil nanti, ya Allah saya punya mobil, ya Allah saya akan gunakan ini, punya mobil lebih, ya Allah ini digunakan untuk santri-santri kalau mau belajar, untuk pondok dan ini. Maka dunianya jadi akhirat.
Maka hidup ini kita harus pintar-pintar. Makanya lagi-lagi kata Imam Syafi'i apa? Man aradal akhirata fa'alaihi bil ilm. Semua itu nggak bisa dapetin kecuali dengan ilmu. Ya. Apalagi kita mau bekerja ini hal dunia. Gimana caranya jadi akhirat? Ya Allah, saya niat bekerja pekerjaan yang halal ini ya Allah untuk membiayai keluarga saya, untuk memberi makan ibu saya, memberikan makan anak saya, memberi penghidupan kepada keluarga saya, untuk membantu fakir miskin, untuk membantu thalabul ilm, untuk membantu syiar-syiar Islam. Maka yang dia lakukan dalam pekerjaannya jadi akhirat. Ini enggak mungkin kecuali dengan ilmu. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, man aradal akhirata fa'alaihi bil ilm. Maka kita hidup di dunia ini jangan sampai dunia saja. Jangan sampai, tapi jadikan potensi atau jadikan tujuan. Visi kita adalah gimana caranya semua ini nanti kembalinya untuk akhirat, untuk kembali kepada kita Allah. Jangan sampai kita di akhirat nanti menjadi orang yang miskin. Tentunya semua itu tetap perlu ilmu. Maka jangan pernah jauh-jauh daripada ilmu. Sebagaimana kita punya badan, ini perlu makan. Kita saja kalau nggak makan sehari itu gimana rasanya? Puasa saja ya, puasa saja mulai subuh sampai maghrib itu kalau maghrib lihat makanan kayak lihat apa? Karena kenapa? Karena perutnya lapar. Makanan yang dimakan ketika buka puasa berbeda dengan makanan yang dimakan waktu selain berbuka. Ketika berbuka begitu nikmat, begitu kita ingin makan tadi. Kenapa? Karena perut rasa lapar. Karena kita sudah menahan lapar, menahan haus. Maka makannya tadi pun jadi enak. Ya, ini urusan badan. Kalau nggak kita makan, nggak kasih makan kan sakit. Coba 2 hari sampai diharamkan puasa wisal. Puasa wisal gimana? Puasa 2 hari baru buka puasa. Ini nggak boleh, haram. Ya, tidak diperbolehkan kecuali untuk Nabi Muhammad SAW diperbolehkan. Karena Nabi Muhammad mengatakan saya dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita nggak bisa ya. Jadi puasa 2 hari bukannya cuma sekali nggak boleh. Kita pun kalau nggak makan mungkin 3 hari 4 hari mungkin sakit, banyak orang sakit karena dia terlambat makan. Itu masih badan. Sebagaimana jasad kita perlu makanan, ternyata ruh kita ini juga perlu makanan. Tanpa ruh kita diberi makanan, maka ruh kita ini akan sakit. Tanpa diberi makanan, lama-kelamaan ruh kita ini akan mati. Apa makanannya ruh? Kalau makanannya jasad adalah roti, nasi, dan lain-lain. Kalau makanannya ruh adalah ilmu. Dan minimal dalam 3 hari, jangan sampai kita tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Maka dikatakan oleh Syekh Fathun Al-Mausili, rahimahullah, beliau mengatakan, ini disebutkan oleh Habib Zain dalam kitabnya Manhajus Sawi halaman 91. Alaysal maridu idza muni'a at-ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut. Beliau pernah mengatakan kepada orang-orang yang ada di sana, bukankah orang yang sakit apabila dia sakit terus dicegah dari makanan, tidak diberikan makanan, nggak diberikan minum, terus dia udah sakit nggak dikasih obat lagi. Orang sakit keras nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih obat. Apakah orang yang sakit kalau nggak dikasih makan mereka bisa mati? Kata orang yang di sana, bala ya Syekh, tentu ya Syekh. Gimana enggak? Ya, orang sakit darah tinggi saja nggak dikasih obat amlodipin, nggak dikasih obat ini, darahnya tinggi bisa stroke, mati. Ya. Udah gitu nggak dikasih makan lagi, mati. Kata Syekh tadi apa? Kadzalikal qalb. Begitu juga hati ini, kata beliau. Begitu juga hati ini. Idza muni'al hikmata wal ilma 3 ayyam yamut. Kalau hati ini 3 hari dia nggak dikasih hikmah, nggak dikasih ilmu, maka hati pun itu akan mati. Nas'alullah salamah wal afiyah. Maka alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada Rabithah Alawiyah, ya, seluruh yang sudah mengadakan daripada menghidupkan kegiatan Rabithah ini dengan majelis ilmu, ya. Terima kasih bagi seluruh jajaran pengurus Rabithah, terutama Habib Hadi, Habib Idrus, dan siapa tadi hostnya yang di sini saya belum tahu. Terima kasih semua ini yang ikut membantu, yang ikut hostnya, dan semuanya ini pastilah antum-antum semua ini adalah orang-orang yang dicintai Allah. Bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang ya
yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dia untuk menjadi orang baik, Allah inginkan dia untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan dijadikan pergi. Dia akan dijadikan mengerti mengenai ilmu agama. Tentunya nggak mungkin orang mengerti ilmu agama kecuali ada orang-orang yang membantu kita untuk kita mendapatkan ilmu agama tersebut. Maka siapa saja partner yang mereka berusaha dengan apapun, dengan hartanya, dengan kekuatannya, dengan pintarannya, dengan apa yang dia dapatkan untuk majelis ilmu, pastilah dia adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki kita untuk hadir, untuk cinta ke majelis-majelis ilmu, mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita untuk mengamalkan ilmu ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah berikan ilmu ini, jangan sampai ilmu ini nanti akan menjadi pertanyaan kalau kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana dikatakan adalah oleh sahibus Saffat Az-Zubat Ibn Husran, beliau mengatakan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil watan. Orang yang dia orang yang punya ilmu, yang dia dapat belajar ilmu, dia tahu mengenai ilmunya, tapi dia nggak ngamalin ilmunya, maka nanti di akhirat mu'adzab, dia akan disiksa. Kapan disiksanya? First time, pertama kali, sebelum Allah menyiksa penyembah berhala. Sebelum Allah menyiksa penyembah berhala, Allah siksa orang-orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka mudah-mudahan Allah ampunkan mudah-mudahan Allah ampunkan segala kesalahan terutama saya. Ya, wa astaghfirullah min qaulin bila amalin. Saya mohon ampun untuk ilmu yang saya sampaikan tapi saya belum mengamalkan. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita. Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu kita semua. Amin. Allahumma amin. Habib Idrus, mungkin kita bisa mulai untuk pertanyaan. Baik, jazakumullah khair ya Habib, Masya Allah. Luar biasa ya Habib tentang keutamaan dari ilmu tadi ya. Dan kita juga semua termasuk Al-Bagir sendiri mengetahui bagaimana kompetensi dari Ustaz Abdullah bin Ali Ba'bud ini ya. Beliau juga termasuk di antara salah satu nominasi dalam Olimpiade Kimia ya ketika masih SMA ya Habib. Mungkin teringat ya Habib ya. Masih ingat teman-teman. Masya Allah, betul. Dan juga yang Habib di situ ada hal yang luar biasa ya, bagaimana cara antum untuk meyakinkan keluarga atas pilihan antum. Oh, nah. Karena biasanya kan orang itu tadi yang menjadi istilahnya yang menjadi goal dia, apalagi melihat bahwa yang namanya kesempatan emas di depan mata ya, tetapi bisa melewatkan begitu saja dengan keyakinan yang kuat. Bagaimana di situ ya Habib? Mungkin ada tips tersendiri bagi para pemirsa yang terkadang kita ingin untuk pergi belajar, kita ingin menyalurkan uang kita untuk kebaikan, tetapi di situ ada godaan dari dalam, dari internal itu tadi. Mungkin bisa berbagi tipsnya ya. Oh, nah. Habib, sebelum Al-Fakir membacakan pertanyaan yang sudah sampai di kolom chat ini, Habib. Masya Allah, Habib, terusnya bisa aja. Antum yang Masya Allah, Habib. Masya Allah. Antum bagaimana riwayatnya antum ini sampai sekarang ini kita orang tahu, Masya Allah, Habib terus. Dulu waktu anak rencana ambil IT itu bukan seketika, dari udah lama. Saya dari kelas 1 atau 2 SMA itu saya sudah daftar dan saya memang senang dan pengen. Karena sebagaimana kemajuan zaman sekarang ini seperti e-commerce dan lain-lain itu sudah dulu belum ada, tapi saya berpikir untuk ke situ. Tapi setelah omongannya Habib Soleh tadi, pikiran berubah semua. Dan yang saya bingungkan kalau saya balik ke rumah ini gimana ini? Keluarga ini ya apa ini, keluarga ini tidak enak semua. Tapi langsung yang saya datangi ibu saya, Walidati. Anak datang ke Walidati tanya, Ma, gimana mah, misalkan nih mah, misalkan Abdullah nggak jadi kuliah, terus mondok mah, belajar agama gimana mah, tak mondok katanya Walidati, oh ya alhamdulillah, memang dari dulu aku kepingin kon jadi ustadz. Wah, itu Walidati ngomong seperti itu. Ketika Walidati ngomong itu kami langsung tak tinggal semua sudah. Anak kirimi universitasnya, maaf saya tidak jadi. Saya mau mondok sudah, mau mondok.
Dari dulu saya pengen jadi ustaz. Mama kok nggak ngomong, Ma? Ya, aku kepingin setiap aku melihat Ustaz Soleh, Thohir Al-Kaf, saya selalu dungo, kata ibu saya. Ya Allah, jadikan anak saya ustaz. Ya, itu saja terus. Ya, ketika ibu saya yang bicara sudah, kalau udah, insya Allah di sana ada keberkahan. Karena kemarin saya dari Madinah, ya di Madinah saya ketemu Syekh Muhammad Sengkiti, seorang ulama dari Sengkiti. Saya satu mobil. Beliau ngomong sesuatu yang akan saya sampaikan di sini, mungkin bisa untuk semuanya. Ya. Di mobil, kita di mobil, beliau yang bawa mobil, saya sampingnya. Kata beliau sambil menunduk depan, persis di Madinah, di belakang Masjid Nabawi, kata beliau, ya Abdullah, ya Sayyid, beliau ngomong ya Sayyid Abdullah, lihat di depan ini, lihat di depan ente. Oh iya, ada apa? Andaikan kebaikan itu ada di depan ente ini ya, kebaikan di depan ente, ente tahu ini depan ini baik. Tapi ente punya ibu ngomong kebaikan ada di sana, maka Allah akan pindahkan kebaikan itu dari sini, Allah pindahkan di sana. Karena pilihannya ibu ente. Subhanallah. Maka itu mungkin ya, apa yang ibu kita katakan, mudah-mudahan itu menjadi yang terbaik untuk kita. Ya. Doanya ibu, ridhonya ibu, dan pemberian maaf dari ibu. Insya Allah seperti itu, Bapak Idrus. Jazakumullah khair, luar biasa ya Habib. Di balik sukses memang orang tua yang nomor satu ya, Masya Allah. Masya Allah. Ustaz Habib, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Mohon izin untuk membacakan. Nah, Jadi yang pertama ada yang bertanya, bagaimana pendapat antum tentang belajar online? Mengikuti kajian ilmu lewat YouTube, tidak hadir di majelis secara langsung. Kira-kira mana yang lebih afdol? nah, jazakumullah khair. Pertanyaannya, bagaimana pendapat tentang belajar online? Ya, kilahuma alal khair. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Ya, waktu Nabi pernah masuk ke masjid, jawabannya Nabi seperti itu ya. Nabi masuk ke masjid, di sebelah kanan ada orang-orang yang lagi berzikir, dan di sebelah kiri ada orang-orang yang lagi belajar ilmu. Maka Nabi Muhammad SAW duduk di mana? Duduk di tempat orang-orang yang mempelajari halal, nah mempelajari majelis ilmu. Ketika ditanya Rasulullah SAW, maka Nabi katakan kilahuma alal khair, dua-duanya baik. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan innama bu'itsu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus untuk mengajar, jadi tentunya ilmu lebih baik. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana ilmu yang belajar secara online dengan kita yang offline, ya? Dua-duanya sama-sama baik karena rahmatullah wasi'at kulla syai', rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu ya. Tapi kalau ditanya mana afdal, yang offline pasti ya. Yang offline ini pasti, kenapa? Karena di tempat-tempat yang kita hadir, kita bertatap muka, ya bermuajahah dengan para alim ulama, dengan orang-orang ahli ilmu, di situ adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti lebih, sebagaimana Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya ada besuluk ya, di situ beliau mengatakan di antara tempat-tempat turunnya ba'is, tempat turunnya pendorong atau pendorong kita untuk menjadi seorang yang baik, taufik dan lain-lain itu di tempat-tempat yang di sana tempat kebaikan. Salah satunya apa? Majlisul ilm. Sebagaimana saya ceritakan kemarin, bagaimana orang yang tadinya bergelimang dalam dosa, ya, tukang murabin, tukang riba, ternyata ketika lagi cari orang yang diutangi, datang ke majelisnya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Gara-gara datang saja ke majelis ilmu, berkahnya majelis ilmu, dia pulang. Subhanallah, taubat, matinya husnul khatimah. Gara-gara berkah hadir majelis. Tapi terus apakah yang online nggak boleh? Enggak, ya afdol. Ya online afdolan offline. Tapi kalau seseorang terkadang dia nggak ada waktu, dia mungkin sibuk dengan pekerjaan dan lain-lain, ya tidak eh, tidak memupuskan keinginan kita juga bahwa orang belajar online ini juga berkah sama, ya. Seperti apa contoh? Ketika kita ada di mobil, kan sulit, kita nggak bisa hadir majelisnya pulang. Terus apa yang kita lakukan? Kita hadir, buka online, kita hadir majelis online. Di taklim-taklim yang ada Al-Habib Umar bin Hafid di YouTube dan para habaib, ya, para ustadz, para kiai, pasti kita dapatkan ilmu. Kalau afdol mana? Afdolan offline, tapi dua-duanya tetap
tetap barakah insyaallah lebih terus. Fadhal Habib. Baik, jazakumullah khair. Baik, jazakumullah khair ya Habib. Ya Habib, ini tadi ada juga pertanyaan, bentar. Mohon maaf, tadi Al-Fakir sempat keluar dengan sendiri. Jadi untuk ada yang bertanya itu tadi hilang teksnya. Mohon berkenan untuk mengirimkan kembali pertanyaannya ya. Cuma di sini tadi ada juga yang bertanya, ya Habib mohon amalan untuk memantapkan hati dalam belajar. Serta mungkin kalau ada doa-doa yang bisa menjauhkan dari maksiat dan dosa agar apa yang kita pelajari tidak hilang. Masya Allah. Apa doa apa sih pertanyaan? Minta Yang pertama ilmu. minta amalan memantapkan hati dalam belajar. Memantapkan Serta yang hati, kedua dalam belajar. memantapkan hati dalam belajar ya. Ini kalau kita orang doanya banyak ya, doanya ya sebagaimana doanya Abu Hurairah yang kita kenal semua, bagaimana beliau meminta ketika diamini oleh Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam. dengan permintaan yang hebat beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Bagaimana beliau meminta ilmu yang tidak terlupakan. Kalau doa untuk ilmu ini banyak ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya, ini doa yang paling hebat ya. Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat ya Allah. Adapun bagaimana caranya biar kita bisa hadir majelis ilmu, bisa tenang, ini tergantung bagaimana dari kita sendiri. Terus kalau seseorang, dan memang pertama itu harus dipaksa karena untuk hadir majelis ilmu itu memang sulit. Tapi ketika seseorang hadir, maka itulah yang dilakukan para ulama sekarang. Coba dilihat majelis-majelis fikih itu kadang-kadang yang hadir sedikit. Tapi kalau acara-acara yang lain besar, maka kita masukkan fikih tadi, pintar-pintarnya ulama masukkan fikih tadi di acara-acara yang lain, seperti ceramah ya atau maulid, kemudian diletakkan ada taklim fikih sedikit untuk mereka supaya mereka itu senang, supaya mereka senang dengan majelis ilmu. Karena ilmu ini seseorang belajar ilmu itu adalah murni memang Allah kehendaki dia untuk menjadi kebaikan untuk dirinya semua, sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi. Itu mengenai doanya. Mengenai yang kedua apa Petrus tadi? Apa agar ilmu kita pelajari tidak hilang ya? Iya, amalan doa, kalau ada doa yang bisa menjauhkan dari maksiat dan dosa agar apa yang kita pelajari tidak hilang. Iya, itu sesuai dengan apa yang terjadi di zaman Imam Syafi'i ketika belajar di Imam Malik, bagaimana beliau ketika duduk di belakang dengan beliau kelihatannya menulis di tangannya dan lain, sehingga Imam Malik memperhatikan. Kemudian Imam setelah pengajian, setelah saya taklim selesai, ditanya Imam Syafi'i, apa yang kau lakukan? Saya sedang mempelajari apa yang kau katakan. Dan ketika diminta untuk mengulangi, Imam Syafi'i mengulangi semuanya ini. Mengulangi semua yang dikatakan oleh Imam Malik. Maka Imam Malik beliau mengatakan, ini bahwa ilmu itu adalah cahaya ya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dan bagaimana ilmu ini biar hilang? Jangan sampai cahaya itu dipadamkan dengan maksiat. Maka semakin orang itu menahan dirinya untuk tidak bermaksiat, maka akan semakin kuat ilmunya tadi. Agar apa yang kita pelajari tidak hilang, itu tadi ya. Jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Saya nggak bisa. Jauhi. Misalkan nggak ada orang nggak salah. Sebisa mungkin sekarang gagal, balik lagi. Gagal lagi, balik lagi. Jauhi. Sampai Allah Subhanahu wa taala kehendaki kita untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya. Pernah saya bertanya kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith. Pernah bertanya, Habib, kenapa orang ini kok selalu
maksiat itu nggak mari-mari ya. Kita orang mau ibadah tapi kok maksiat lagi, ibadah maksiat lagi. Kata beliau apa? Jangan pernah putus asa di dalam kamu untuk lurus. Kalau kamu belok lagi, lurus lagi, belok lagi, lurus lagi. Karena kita nggak tahu di taubat yang keberapa taubat kita diterima Allah dan menjadi taubat yang menyebabkan kita menjadi orang yang lebih baik. Ya. Kemudian doanya biar kita yang belajar nggak hilang ya doanya Abu Hurairah tadi ya. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah berikan saya ilmu yang tidak hilang, dan surat Al-A'la itu bisa digunakan juga. Baca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'ah faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, diulang sampai 7 kali. Ini diantaranya menguatkan daripada hafalan. Terus ada lagi sholat taqwiyatul hifdz ya. Salat tahiyatul hifdz, salat 4 rakaat yang dilaksanakan ketika malam Jumat. Ya, salat mutlak 4 rakaat itu digunakan untuk saya lupa di dalam kitab Bahjatul Mahafil disebutkan itu. Ya. Apa yang dibaca Allahu a'lam, saya lupa, nanti mungkin saya bisa sampaikan di pertemuan yang akan datang. Salat 4 rakaat, salat untuk menguatkan hafalan kita. Yang kalau seorang salat itu biasanya nggak kuat hafalan jadi kuat. Sehingga ilmu yang dia dapatkan bisa kuat dan nggak mudah hilang. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini apa ini? Assalamualaikum Habib, jika misalnya kita menempuh pendidikan yang bukan di bidang agama tapi ingin tetap bernilai akhirat, apakah bisa Habib? Dan bagaimana caranya? Bisa, ya. Bisa, seperti tadi. Jadikan niatnya itu untuk akhirat, jadi insya Allah. Jadikan untuk nggak ada. Islam butuh arsitek, Islam butuh ahli kimia, Islam butuh ahli fisika, Islam butuh cendekiawan, Islam butuh intelek, tetap semuanya perlu. Tapi niatkan, misalkan yang jadi dokter, niatkan, ya Allah saya ingin menjadi dokter. Nanti kalau saya sudah jadi dokter, ya Allah saya akan bantu agamanya Allah. Kalau saya punya kekayaan berlebih, saya akan bantu agamanya Allah. Kalau dengan ilmu kedokteran saya akan bantu orang-orang miskin yang mereka nggak mampu untuk berobat. Ini sudah masuk akhirat. Maka yang dia pelajari itu tujuannya untuk akhirat. Jadi ulama dahulu selalu, bahkan dalam kitab-kitab selalu hadis niat ini diletakkan di awal. Kenapa? Supaya semua tahu bahwa fondasi niat itu adalah yang paling penting. Ketika bangunan itu dilihat bukan dari bangunannya, tapi dari bagaimana fondasinya. Ketika fondasinya semakin bagus, maka bangunan tadi akan bagus dan akan kuat kokoh. Tapi semakin tidak kokoh, semakin lemah fondasi, maka bangunannya pun akan seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair ya Habib. Alhamdulillah ini tadi kita sudah bersama Ustadz Abdullah yang mana beliau menyampaikan tentang keutamaan dari ilmu tadi, yang ilmu adalah segala-galanya, lebih bermanfaat daripada kekayaan, begitu juga kekuasaan. Dan tanpa terasa ya Habib, kita sudah berada di penghujung acara ya Habib. Maka mohon berkenan juga untuk membacakan Tartibul Fatihah doa penutup Habib. Habib Hadi. Ada di sini Habib Hadi. Nah. Ya Habib terus. Halo, Ustaz Abdullah. Habib Hadi, bukan? Ada Habib Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan yuwaffi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tuwaffira hazzana wa hazzal hadirin وهذا الحاضرين الذي استمعوا معنا في هذا الجروب في الزوم هذا. نسألك أن توفر حظنا وحظهم جميعا يا رب في مما أنزلته لأوليائك ومحبوبك والصالحين من اليقين والأسرار والأمداد والخيرات الدنيا والآخرة. ونسألك أن تعجلنا بالبشارة وتقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم اصلح لنا آخرة التي فيها معادنا. اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل صيامنا صياما مباركا ومقبولا برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. ونسألك أن توفقنا وتوفق أهلنا وتوفق ذرياتنا لما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم قرة عين لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون، وعلى ساداتنا علي بعلوي. أنا اللهم نعينا مثل ما نوى. اللهم كما قربتهم فقاربنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا مرحبا يا Amin إدريس. ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khair ya Habib atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kita semua dapat bertemu dalam room meeting seperti pada sore hari ini ya. Ya, Alhamdulillah. kita tidak istilahnya tidak kehilangan kesempatan untuk bisa belajar kitab Manhaj Sawi bersama Ustaz Abdullah ya. Dan Amin, mudah-mudahan apa insyaallah. yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Dan Amin. kami sekali lagi memohon maaf atas nama DPW Rabita Alamiyah Jawa Timur apabila ada hal yang tidak berkenan atau juga dari tim media yang membantu kita pada sore hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Waalaikumsalam jazilan ya warahmatullahi Habib. wabarakatuh. Afwan ya terus. Nah, Salam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mutahirin.